Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Sebelum kita lanjut videonya, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Peristiwa yang pertama yaitu nuzul Quran atau turunnya Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dan kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tepatnya ketika beliau berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW lebih sering beruzlah dibanding sebelumnya untuk bertahanus atau beribadah. Pada bulan Ramadan, ia membawa bekal lebih banyak untuk bertahanus, dan malam ke-17 Ramadan tahun ke-41 dari Amufil, tepatnya 16 Agustus 610 Masehi, di Gua Hiro ia didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam yang membawa selembar surat kemudian memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membacanya. Jibril berkata, "Iqra," yang artinya bacalah. Dengan terperanjat beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW sampai beliau terasa sesak napas, lalu dilepas kembali. Jibril kemudian mengulangi perintahnya, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Demikian sampai 3 kali. Barulah Jibril alaihissalam menuntunnya, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu sangat mulia, yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya." Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa yang kedua yaitu Perang Badar. Penyebab peperangan ini ialah ketika umat Islam meninggalkan harta bendanya di Mekah ke Madinah karena kekejaman kaum kafir di sana. Kemudian kaum kafir Mekah menjarah sedikit demi sedikit harta muslimin itu yang kemudian hendak dijual ke negeri Syam. Maka pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 8 Januari 623 Masehi, Rasulullah SAW mendapat laporan bahwa kafilah dagang Quraisy pimpinan Abu Sufyan bin Harits sebanyak 40 orang pulang berniaga dari negeri Syam menuju ke kota Mekah. Maka 313 tentara Islam mencegat kafilah itu sebelum sampai Mekah di dekat sebuah sumur milik Badar. Mengetahui hal ini, Abu Sufyan minta bantuan dari Mekah sebanyak 950 tentara. Peperangan diawali tanding perorangan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Haris dari pihak Islam, melawan Walid bin Utsbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Utsbah bin Rabi'ah dari pihak Quraisy. Akhirnya 3 jagoan Quraisy itu terbunuh, berkobarlah peperangan dan dimenangi pihak Islam. 70 orang terbunuh dari pihak musuh, termasuk Abu Jahal bin Hisham, dan tertawan 70 orang termasuk sepupu Rasul, Uqail bin Abi Thalib. Sedangkan dari pihak Islam gugur 14 orang termasuk Ubaidah bin Haris. Adapun tawanan perang dibagi menjadi 2 kelompok. Bagi yang kaya harus menebus dengan uang lalu dibebaskan, dan yang tidak mampu harus mengajar dan menulis kepada anak-anak muslim masing-masing 10 anak. Peristiwa ini terterang dalam surat Al-Imran ayat 123. Peristiwa yang ketiga yaitu Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Disebabkan karena Bani Bakr sekutu Quraisy sedang cekcok dengan Bani Khuza'ah sekutu Islam. Kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakr untuk menyerang Bani Khuza'ah. 20 orang Khuza'ah mati terbunuh. Artinya kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW dan 10.000 pasukan berangkat menuju kota Mekah melalui 4 penjuru ke arah kota Mekah. Pasukan Zubair bin Awam lewat jalan utara, pasukan Khalid bin Walid lewat jalan selatan, pasukan Sa'ad bin Ubadah lewat jalan barat, dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah SAW lewat jalan kaki Gunung Hind. Maka kaum muslim dapat menguasai kota Mekah tanpa ada halangan apapun dari kaum Quraisy, karena mereka telah bersembunyi di rumah-rumah mereka, dan ada juga yang berlarian ke bukit-bukit sekitar, karena takut muslimin membalas dendam atas kejahatan yang pernah mereka lakukan. Kemudian Rasulullah SAW menuju Ka'bah dan menghancurkan 360 berhala dengan menggunakan tongkatnya, sambil membaca firman Allah yang artinya, "Telah datang kebenaran, telah hancur kebatilan, sungguh kebatilan telah hancur." Surat Al-Isra ayat 81. Peristiwa yang keempat adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau 17 Agustus 1945 dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terekam pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia merdeka dari genggaman penjajah kafir Belanda. Perjuangan ini tidak lain dan tidak bukan oleh para mujahid-mujahid muslim. Wallahu a'lam bishawab.